Jadi kira-kira pada zaman sebelum Kristus, itu abad kedua sebelum Masehi, pada masa dinasti Hasmonaim. Hasmonaim itu orang Israel sempat berkuasa sebagai negara merdeka. Mulai dari tahun 164 sebelum Masehi sampai tahun 37 sebelum Masehi, ketika kemudian Roma menjajah Israel. Masa inilah yang oleh orang Yahudi dikenang sebagai masa perjuangan kaum Makabe. Apa yang disebut Makabe itu sebuah singkatan dalam bahasa Ibrani yang diambil dari kitab Keluaran pasal 15, Mikamuka Baalim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, ya Tuhan? Artinya penegasan bahwa Tuhan itu tidak ada tandingannya, tidak ada sekutunya. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang telah menolong umatnya. Kenapa itu disebut masa Makabe? Karena kira-kira seperti ini. Bangsa Israel itu kalau kita lihat sejarahnya mengalami fase-fase sejarah yang bisa dilacak dari awal. Setelah masa keluaran, saudara-saudara, mereka keluar di tanah Mesir, kita memasuki tanah perjanjian. Lalu muncullah masa hakim-hakim. Setelah masa hakim-hakim, bangsa Israel meminta seorang raja, seperti negara-negara lain juga memiliki raja. Maka mulailah masa monarki Israel Raya, rajanya 3, yang pertama Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Tetapi setelah Salomo, Israel terbelah menjadi 2, terpecah menjadi 2. Di wilayah utara namanya adalah kerajaan Israel, ibu kotanya Tirsa, kemudian pindah yang namanya Samaria. Sementara yang di sebelah utara itu diikuti oleh 10 suku Israel. Sementara yang di sebelah selatan itu diikuti oleh 2 suku, yaitu suku Yehuda diikuti dengan Benyamin. Nah, suku Lewi, keturunan Yusuf itu anak-anaknya dihitung 2 ikut di atas, ikut yang di sebelah utara. Sementara kaum Lewi itu ada di 2 kerajaan ini, di utara ada, di selatan ada. Kenapa? Kerajaan selatan ini kerajaan Yehuda, pusatnya di Yerusalem. Karena didominasi oleh suku Yehuda, maka sejak masa itu muncul kata Yehudim.
yang artinya orang-orang Yahudi. Dan kata Yahudi itu muncul salah satu suku yang paling dominan, yaitu suku Yehuda. Di utara itu dosanya banyak. Karena itu Tuhan hanya mengizinkan kerajaan yang dibangun oleh Yerobeam, dulunya orangnya Salomo juga, lalu bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi, dan kemudian bangsa ini ditawan oleh kerajaan Asyur. Nah, bangsa Yehuda yang di sebelah selatan bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi dan kemudian mengalami pembuangan Babel. Ketika pembuangan Babel itu sampai tahun 539 sebelum Masehi, dan itu tidak hanya diceritakan dalam Alkitab, itu juga di prasastinya ditemukan, yaitu prasasti Kores Agung. Kores Agung itu dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu disebutkan sebagai hambaku, hamba Tuhan, meskipun dia bukan orang Yahudi. Tuhan bisa menggunakan orang Persia ini sebagai alat untuk menyelamatkan bangsa Israel, maka dia disebut Masiho, orang yang diurapi, sekalipun bukan dalam pengertian juru selamat seperti Yesus, tetapi dia diurapi untuk menjadi penyelamat politik yang membebaskan orang Yehuda dari pembuangan Babel. Dan itu ditemukan prasastinya, namanya prasasti Silinder Kores Agung. Diceritakan apa yang persis disebutkan dalam kitab Isra dan kitab Nehemia. Kemudian setelah Israel kemudian membangun kembali bait suci, makanya nama Kores Agung itu dikenang dalam sejarah luar biasa. Salah satunya apa? Ada seorang penulis Yunani yang mengagumi orang yang bernama Kores Agung ini, sampai kemudian ditulis satu buku yang berjudulnya Kiropedia. Bukan Wikipedia ya, Kiropedia, artinya kehidupan tentang Kores, tentang Sirus. Yang nulis adalah seorang pemikir Yunani yang tidak lain pengikut dari Plato, muridnya Plato. Namanya siapa? Xenophon. Nah, kenapa dia menulis itu? Jadi Alkitab itu bukan sekedar buku moral yang sifatnya subjektif yang diklaim sebagai wahyu, tetapi tidak dikonfirmasi oleh sejarah. Alkitab itu bisa dikonfirmasi oleh sejarah. Nah, ternyata Xenophon itu menulis buku yang menceritakan keagungan Kores Agung seperti yang diceritakan dalam Alkitab. Karena apa? Karena dia mau mengkritisi Plato. Plato itu seorang filosof Yunani yang terkenal, menulis bukunya yang berjudul Republik. Jadi kira-kira mengatakan republik itu tidak sepenuhnya juga ideal. Ini loh buktinya, monarki, kerajaan. Tetapi kerajaan ini pernah sangat ideal, contohnya adalah Kores Agung. Jadi vis-a-vis mau dihadapkan antara yang namanya republika dengan monarki. Maka kalau di dalam sejarah kitab suci disebutkan dalam Yesaya pasal 45 bahwa Kores Agung dipilih Tuhan, tapi Tuhan tetap mengkritisi Kores Agung dan mengatakan sekalipun ia tidak mengenal aku, tidak mengenal sebagaimana murid-murid yang melihat ada orang mengusir setan atas nama Yesus, tapi bukan dari kelompok kita. Itu pun oleh Tuhan diperhitungkan sendiri. Barang siapa memberikan secangkir air kepadamu karena kamu muridku, murid Kristus, dia tidak kehilangan upahnya. Sebagaimana Kores Agung yang adalah bukan pengikut Musa langsung, tetapi karena perbuatan, karena ortopraksisnya yang baik, Tuhan gunakan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu juga mendapatkan perkenan sendiri di mata Tuhan, sekalipun Tuhan juga tidak permisif mengatakan, semuanya sama saja. Itu menjurus kepada sinkretisme. Tidak, sekalipun ia tidak mengenal aku. Dan saudara-saudara, perjalanan sejarah itu masih panjang. Di perpustakaan Thomas Jefferson yang adalah bapak bangsa Amerika,
itu ada 2 jilid buku yang ditulis oleh Xenophon, dan itu menginspirasi the founding father of Amerika ini untuk menegakkan hak-hak asasi manusia. Dari Thomas Jefferson lah lahir yang namanya Declaration of Independence of America. Itu inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari tulisan Xenophon, dan Xenophon itu menulis Kores Agung yang oleh Tuhan Allah sendiri diangkat sebagai penyelamat politik kepada bangsanya, yaitu bangsa Yehuda. Apa yang diberikan oleh Kores Agung? Yang pertama, dia menentang segala bentuk penindasan manusia atas manusia yang lain. Yang kedua, kesamaan bangsa-bangsa di mata hukum. Dan yang ketiga, kebebasan beragama. Karena dalam dekret itu disebutkan bahwa, dan itu juga catat dalam kitab Esra, dikatakan bahwa Kores Agung telah diutus Tuhan untuk membebaskan orang Israel, dan orang Israel diberikan kesempatan untuk membangun bait suci bagi Allah yang mereka sembah. Ini luar biasa. Bahkan menurut sejarawan yang namanya Flavius Josephus, Kores Agung itu membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi ada kaitan antara sejarah yang tercatat dengan kitab suci. Kitab suci itu bukan sesuatu yang sekedar diyakini sebagai subjektivitas umat beragama tertentu. Tidak, saya menceritakan ini ya. Barangkali khotbah-khotbah semacam saya ini tidak lazim. Tetapi saya mau tunjukkan bahwa kekristenan itu lain sama sekali. Dia berbeda ketika kita bicara tentang nabi-nabi. Itu bukan sosok negeri dongeng, tapi benar-benar sosok historis yang sekalipun belum semuanya bisa dipecahkan oleh sejarah maupun arkeologi, karena luasnya cakupan kisah Alkitab itu, tetapi sebagian besar itu sudah bisa dijelaskan secara sejarah dan arkeologi. Ini penting untuk anak-anak seminari, sekolah-sekolah tinggi teologi, agar apa? Iman Kristen itu bukan sekedar khotbah normatif tentang moral, tetapi juga Alkitab itu benar-benar sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar menyejarah.